Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Waalaikumsalam. yang berbahagia dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami di channel YouTube Tulo Montela. Saat ini sudah hadir bersama kita mantan asisten deputi Kementerian Pemuda dan Olahraga, Bapak Mai F. Rison, yang lebih akrab disapa Eri Sifik. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam kedua. Gimana kabarnya Kanda? Alhamdulillah sehat. Itu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang penting kita sehat. Ya memang kunci untuk sehat selalu jaga imun tubuh kita dengan berolahraga. Siap, siap. Apakah ketua hari ini sudah berolahraga? Hari ini belum, karena nanti malam rencana. Oke. Karena hari ini jadwal kita main badminton nanti malam. Oke, pas. Kalau Kanda belum ke Padang, boleh ikut bergabung sama kami? Iya, siap, siap. Kanda, terima kasih banyak sudah hadir di channel YouTube kami ini, Kanda. Dari awal tadi makanya kami sampaikan mantan Asdep Kemenpora Republik Indonesia. Walaupun kita schedulekan dulu paling awal episode perdana. Kalau episode perdana belum mantan ya Pak. Masih Asdep. Belum pakai mantan. Belum Asdep. pakai mantan. Kanda, Ya. generasi seusia kami ini Iya. mengenal Kanda itu dengan Eri Sifik. Ya. Dari mana dapat? Atau gimana sejarah nama Kanda itu? Apakah itu nama panggung atau nama malam Kanda? Ketua ini. Jadi begini, waktu dulu kan Facebook itu kan lagi top-topnya. Ya. Media sosial yang paling top itu waktu itu Facebook. Nah, saya masih ingat waktu kita membuat nama kita di Facebook itu kan diminta kita untuk menulis 2 kata. Ya. Saya coba tulis Eri kan nggak mungkin. Atau Eri My Free Zone juga kurang enak. Ya. Nah, kebetulan waktu itu ada mobil di rumah. Mobilnya Honda Civic. Jadi pikiran, oh ini kalau Eri Civic boleh juga nih. Iya. Nah, ditulislah Eri Civic. Makanya sampai sekarang ya orang tahunya itu gitu kan. Biar gampang diingat Gampang juga. diingat. Maksud Karena- Kanda sebenarnya Iya, ya. karena juga kan terkait juga harus ada passwordnya. Iya. Kita memperbaharuinya. Makanya apa sih yang gampang? Nah, tepat itu kan waktu itu masih di Pemko Batam ya. Iya. Media sosial Facebook lagi top-topnya. Iya. Semua orang yang punya punya handphone coba membuat media sosialnya. Alhamdulillah, wah. Iya. Tujuan awalnya supaya gampang diingat Gampang ini diingat. ya. Tapi belakangan ini menjadi nama keren Kanda loh. Terima kasih Ketua. Dan ingat Ketua, tidak ada tujuan lain-lain loh Ketua. Iya, siap. Kanda, Siap. berkarir sebagai ASN itu awalnya di Kepulauan Riau ya. Ya. Jadi panjang perjalanannya. Coba diringkas deh Kanda. Kalau kita mulai dari awal mungkin ya perlu waktu agak sedikit panjang. Tapi intinya begini. Selesai kuliah itu kan tahun 91. Ya. Tepatnya masuknya tamat SMA 87, SMA Saulunto. Terus kuliah di UNP dulu IKIP Padang, jurusan olahraga. 87 sampai 91 kuliah di sana. Nah, setelah selesai kuliah kan nggak harus berdiam diri. Artinya akan sangat mubazir. Ilmu-ilmu yang kita miliki kalau ini tidak segera kita manfaatkan akan sangat mubazir. Maka waktu itu saya mencoba mengadu nasib di Pekanbaru, tepatnya di Provinsi Riau. Alhamdulillah seiring waktu, tepatnya tahun 95, dan itu tes yang kelima untuk CPNS. Tes yang kelima kalinya. Tes yang pertama tahun 91 nggak lulus, 92 nggak lulus, 93 nggak lulus, 94 nggak lulus. Alhamdulillah 95 itu lulus Ketua. Dan itu waktu itu tidak hanya untuk tesnya di lingkungan pendidikan saja. Saya coba
beradu nasib di lingkungan swasta ataupun di lingkungan Kementerian Agama, tapi mungkin ya itulah namanya takdir. Iya. Kita berusaha, tetapi toh yang menentukan di atas sana adalah alam menentukannya adalah Allah di atas sana. Berarti memang background Anda ini adalah seorang olahragawan berarti ya? Benar. Jadi kalau boleh jujur dari SMP itu saya sudah menjadi atlet bola voli waktu itu. Saya masih ingat guru kita waktu itu Pak Najib. Ketemu saya. Makanya Ketemu, kan? saya kalau ingat jadi pemain voli itu jasa yang paling pertama yang saya kenal itu adalah Pak Najib. Pak Najib. Terus kemudian ada Pak Emrisna. Masih ketemu sama iya, saya. beliau kan guru fisika Iya. Pak Em, tapi main volinya jago itu. Badannya kekar. Iya, badannya Tinggi. kekar. Dan kita sering main atas nama SMP waktu itu. Tapi Pak Emrisnanya masuk Sebagai pemain? Pemain. Dan dia memang jago. Nah itu, jadi setelah itu banyak suka duka yang memang kita jalani selama di Pekanbaru. Apapun pekerjaan waktu itu kita lakukan. Saya pernah kerja di toko buku sambil waktu itu kan masih dalam status honorer. Iya. Honorernya itu di SMA Tribakti dan di SMA Anur. Jadi menjelang setelah waktu mengajar, saya mencoba mencari aktivitas lain. Setelah pulang mengajar, kita bekerja di toko buku Fajri Baru di pasar Kodim namanya. Terus pagi-paginya setelah sholat subuh, saya kebetulan posnya di rumah orang yang punya usaha yaitu angkutan ikan. Jadi gantian itu ketua. Jadi kadang-kadang kalau dia kecapean, saya habis subuh saya yang jalan. Artinya dari pasar Kodim kita bawa ke pasar Dupa. Itu dia pakai mobil Hijet 1000. Saya masih ingat. Saya pertama belajarnya pakai mobil Hijet 1000 ketua. Jadi kita bawa teman-teman itu rata-rata semua dari Pariaman. Bawa ikan yang sudah di kantong-kantong, diletak di mobil, nanti diantar ke pasar tradisional ya? Pasar Dupa. Dibagi-bagi di sana di Encer. Setelah selesai kita antarkan mereka ke sana, terus kita dapat ongkosnya, ya kita pulang. Nah, itu setelah itu persiapan mandi, kita ke sekolah, kita ke sekolah lagi ya kan. Pulang sekolahnya kita kerja sampai malam di toko buku. Terus karena atlet bola voli, mungkin seminggu dalam berapa kali dalam seminggu itu kita melaksanakan aktivitas latihan bola voli, dan saya tergabung waktu itu di klub bola voli DLAJ Pekanbaru. Itu. Nah, seiring waktu tahun 95 lulus, nah kita waktu itu kan Batam itu masih di bawahnya Provinsi Riau. Masih Provinsi Riau. Ya, belum otonomi daerah. Ya, betul. Makanya saya bekerjanya di Dinas Pendidikan Pemko Batam. Kurang lebih selama 12 tahun ya. Dari tahun 95 sampai tahun 2007. 2007 setelah itu terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau. Dan di sana ada OPD Dispora. Saya hijrah ke sana menjadi kepala bidang olahraga. Di sana karir itu bermulai kan ya. Nah, sebetulnya cikal bakalnya itu waktu di Batam sih sebetulnya. Jadi tidak ada pekerjaan yang memang tidak kita lakukan waktu itu. Dalam rangka kita mencoba bagaimana mengembangkan potensi-potensi diri kita. Kita sempat juga bawa taksi, ketua. Terus ya banyak hal sih yang sebetulnya kita lakukan. Nah, saya juga sebagai instruktur senam. Ketua. Jadi instruktur senam kita coba misalnya Sabtu, apapun olahraga Anda bisa ini ya poinnya ya. Insyaallah poinnya ini. Jadi instruktur senam pun bisa. Ya, instruktur senam itu ketua, itu dalam rangka memang untuk bisa menambah penghasilan. Jujur itu memang. Dan saya juga pernah kalian cuci mata nggak itu? Saya juga pernah ngelatih bola voli di perusahaan Jepang waktu itu di Batam, perusahaan Nippon Steel. Saya waktu itu dikontrak kurang lebih 2 tahun di sana dan saya melatih di sana. Banyak hal yang kita lakukan. Dari sana mungkin saya sudah melihat apa yang memang harus kita lakukan. Kita menyadari kita bukan putra daerah waktu itu di provinsi orang, tapi kita tidak boleh berdiam diri. Ini yang memang sering kita sampaikan kepada teman-teman.
jangan hanya terlena dengan kemampuan-kemampuan yang memang kita miliki, harus kita upgrade terus kemampuan-kemampuan kita. Dan setelah pindah ke Pekanbaru menjadi kepala bidang olahraga beberapa tahun dan sempat menjadi Kasatpol PP juga Provinsi Kepulauan Riau, dan akhirnya kembali ditarik menjadi Kadispora. Nah, waktu jadi Kadispora Kepulauan Riau tuh, generasi kami baru tahu bahwa Eri Sipik ini adalah orang Padang Sebusu kan. Ya. Jadi memang luar biasa menjadi kepala dinas provinsi di provinsi orang lah gitu. Siap. Ya kan. Motivasi apa sebenarnya bikin Kanda berada di titik ya, tertinggi lah kalau kami bilang. Ya. Motivasinya sebetulnya bagaimana memang kita harus mencoba mengembangkan potensi diri kita sebetulnya. Saya berharap apa yang memang sudah kita lakukan itu bisa menjadi semacam acuan juga untuk teman-teman kita, adik-adik kita. Dan saya bangga saya sebagai putra daerah Sijunjung, tepatnya Padang Sibusu. Dan saya tidak pernah menyatakan saya orang Sijunjung, tetapi saya katakan Padang Sibusu Sijunjung gitu. Orang kan seringkali kan dengan bahasa Padang Sibusu, orang kan pasti ketua juga merasakan hal yang sama gitu. Kadang-kadang iya juga kadang. Kadang-kadang kita kesal juga. Saya masih ingat ketua. Waktu kuliah kan Padang Sibusu itu jadi bahan sedikit olok-olokan teman-teman saya kuliah. Kalau sekarang gitu. bully lah kan. Bully lah. Jadi nggak sengaja anak ibu kos kita waktu di Padang itu dia lagi belajar sejarah gitu. Jadi kebacalah salah satu kalimat bahwasanya tentara Majapahit itu pernah kandas di Padang Sibusu. Jadi saya bawa itu buku, saya liatin ke teman-teman, saking saya bangganya. Nih, kalian yang bilang Padang Sibusu itu busuk nih. Tentara Majapahit aja bisa kandas di Padang Sibusu, saya bilang. Begitulah hebatnya Padang Sibusu, saya bilang. Nah, begitu saking bangganya. Nah, kembali ke hal tadi, sebetulnya memang dengan latar belakang sarjana olahraga, saya pikir sangat tepat waktu itu memang pemimpin gubernur waktu itu menempatkan saya sebagai Kadispora, karena memang akan lebih baik dan lebih tepat sih sebetulnya pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, kita paham. Dan alhamdulillah saya punya pengalaman yang menarik waktu itu ketua untuk menjadi Kadispora Kepulauan Riau itu. Tapi itu kita bahas nanti kan. Oke, siap. Kita bahas nanti. Cuman di posisi kepala dinas di provinsi itu udah baik sekali deh kan. Alhamdulillah. Terus kenapa Anda langsung pindah ke Kementerian Pemuda dan Olahraga? Itu prosesnya seperti apa itu? Ada tesnya atau karir yang harus melanjutkan ke Anda kementerian seperti apa? Nah, ketua ceritanya begini. Kan kita tergabung dalam grup Dispora seluruh Indonesia. Tidak hanya Dispora, tetapi teman-teman dari kementerian, mulai dari Sesmenpora, dari deputi dan asisten deputi itu tergabung di sana. Tepatnya akhir tahun 2019 itu Pak Sesmenpora, jadi itu masih Pak Gatot, dia memposting tentang pengumuman seleksi terbatas untuk jabatan tertentu. Saya pikir ini menarik, dan waktu itu yang dibuka formasinya cukup banyak. Kalau saya nggak salah itu ada 8. Terus saya melihat dari sekian jabatan yang dilelang, saya melihatnya ada satu jabatan yang memang inilah pakaian saya sebetulnya, yaitu asisten deputi olahraga rekreasi. Asisten deputi olahraga rekreasi Menpora. Olahraga rekreasi ini apa nih kan? Kalau kita kan olahraga saja, nggak ada pakai rekreasinya kita kan, olahraga saja. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan seseorang sesuai dengan minat dan bakatnya sendiri. Contoh nih, contohnya ketua hobi badminton. Nah, itu olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi. Ya, di luar olahraga prestasi itu olahraga rekreasi. Olahraga masyarakat. Pokoknya yang menyenangkan gitu poinnya kan ya. Poinnya menyenangkan. Poinnya menyenangkan. Dan memang tantangannya cukup besar. Karena apa? Olahraga kan belum menjadi gaya hidup.
Sementara di negara-negara maju, di negara berkembang, olahraga sudah menjadi gaya hidup. Makanya tingkat partisipasi masyarakat kita berolahraga itu masih rendah, Ketua. Masih berada di angka 32%. Apalagi pandemi kemarin melulangkahkan semuanya. Betul. Makanya kita mencoba kemarin selalu mengedukasi masyarakat untuk tetap berolahraga di era pandemi, tapi mungkin dengan prokesnya yang nah, setelah saya mengikuti lelang jabatan itu, alhamdulillah itu ada beberapa orang yang ikut. Kalau untuk di aspek olahraga rekreasi itu ada 7 orang waktu itu. Nah, saya salah satunya. Akhirnya tahapan-tahapannya cukup panjang dengan beberapa tes yang kita lalui. Alhamdulillah Bapak Menteri waktu itu, Bapak Menpora, Bapak Zainuddin Amali mempercayai saya jadi asisten deputi. Kurang lebih 2 tahun di sana. 2 tahun. Luar biasa, saya punya pengalaman yang sangat luar biasa bekerja dengan Bapak Menteri, dengan Bapak Deputi dan teman-teman di Kemenpora. Dan itu saya pikir bekal kita memang untuk bisa berkarir di daerah. Sebentar Kanda diterima di kementerian sebagai Asdep. Ini kepala dinas provinsi ini ditinggalkan apa seperti apa Kanda? Kita tinggalkan secara otomatis semenjak kita dilantik. Maka sejak itu Kadispora Kepri-nya tinggal. Dasarnya apa? Gimana? Dasarnya apa? Kan Kanda sudah mengabdi di Kepulauan Riau sekian lama gitu kan. Datang-datang ada penerimaan di kementerian dan ditinggalkan ini yang membesarkan, yang bikin Kanda prestasi Kanda bagus lah gitu ya kan? Iya benar. Kita saya nggak pungkiri Ketua, memang Kepulauan Riau itu sangat luar biasa. Saya alhamdulillah bisa berkarir struktural di sana dengan waktu kurang lebih 12 tahun di Provinsi Kepulauan, tepatnya di Tanjung Pinang. Bahkan kalau anak saya kan si Alia kan lahirnya di Batam, tapi sekolahnya di Tanjung Pinang. Nah, ini memang kita harus tinggalkan karena itu ketentuannya. Semenjak kita dilantik, maka secara otomatis Dispora tidak menjadi kita lagi. Kita sudah menjadi asisten. Kita ambil skala besar. Skala besar. Walaupun hari ini, minggu ini, Kanda kembali lagi ke Provinsi Padang. Kalau versi Ketua gimana itu? Gimana Kanda? Dengan kembalinya saya ke Sumatera Barat, saya sekarang saya mau jadi host deh. Saya minta jadi pertimbangan mikir-mikir ini. Ke Kanda Eri Sifik dari Kepala Dinas Porpora Kepulauan Riau pindah jadi Asdep. Oke. Iya. Ya. Secara di pusat loh Kanda, udah bagus ya kan. Secara SPPD aja kita se-Indonesia. Iya benar. Keliling-keliling ini ya kan. Nah hari ini 2 minggu ini pindah lagi ke provinsi. Ya. Jadi tanda tanya saya nih Pak Kanda. Dan itu memang semua orang kaget. Iya. Teman-teman di Kemenpora juga agak sedikit kaget. Kemarin kan saya mendampingi Pak Wagub, Pak Udi ke Batam. Terus kok Pak Heri mendampingi Pak Wagub Sumbar, katanya nggak ada yang tahu. Akhirnya setelah kita posting, saya menyatakan sebagai kepala biro admin, baru orang pada heran-heran dan bertanya why gitu, kenapa? Ya kita jelaskan. Tapi alasan yang paling utama adalah memang kalau di sini belum dijelaskan loh Kanda. Saya baru mau nanya tadi. Oh ya. Belum dijelaskan. Jadi memang orang tua sih mungkin. Ya orang tua, mungkin Ketua juga merasakan bagaimana memang emosional kita dengan orang tua ya Ketua ya. 30 tahun berkarir di negeri orang, dan itu memang membuat agak sedikit jarak kita dengan orang tua kita agak sedikit jauh. Apalagi saya kan hanya punya ibu yang kalau ayah pada tahun 80 sudah meninggal, dan punya mertua juga ibu gitu, karena ayah mertua juga sudah meninggal jauh sebelumnya gitu. Nah apalagi dengan kondisi beliau sudah berumur, ya mungkin saatnya lah kami anak-anak beliau mungkin agak dekat dengan beliau. Walaupun kalau dekat kan memang harus di kampung sebetulnya, tetapi karena di Padang seperti Ketua katakan tadi,
kalau ada hal apa-apa kan bisa pulang gitu. Dengan waktu tempuh 2,5 jam kita sudah bisa di kampung seperti hari inilah. Nanti sore setelah tarawih kita pulang ke Padang karena besok ada aktivitas yang memang tidak bisa kita tinggalkan. Keluarga lah, dasar Keluarga. utamanya ya, Kanda. Nah, di samping juga ya ini kampung kita ketua. Ini daerah kita, mungkin saatnya kita bersama-sama mencoba bersinergi lah. Kalau Kanda kembali ke Sumatera Barat sebagai kepala dinas provinsi, Kepala biro ya. hari ini kepala biro kan. Jadi orang. Tapi kalau Kanda kembali ke Sumatera Barat sebagai kepala dinas olahraga, saya yakin Kanda membangun karena itu backgroundnya Kanda gitu ya kan. Jadi kalau biro Apim apa? Tuh. Sepertinya saya juga nggak tahu sebenarnya Kanda tugas fungsi ini kan. Ketua ini tahu sebetulnya, tapi pura-pura tidak tahu. Iya. Yakin kita kalau Kanda pulang ke ini, tapi mudah-mudahan nanti ya kan ini jadi awal yang baik buat ya Kanda. Betul, sebetulnya intinya apapun ketua. Jadi orang kan sekarang nganggapnya begini ketua. Loh, Pak Eri itu kan kemarin di Jakarta eselonnya 2B, 2A. Ya. Terus pindah ke provinsi di kepala biro eselon 2B gitu. Turunlah dari A ke B. Tapi ya saya ketawa aja menanggapin teman-teman yang menganggap itu hal yang penting buat mereka, tapi jujur ketua, bagi saya itu tidak penting. Bagi saya ya alhamdulillah saya diterima oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur di Pemprov Sumatera Barat, itu bagi saya sudah prestasi sangat luar biasa. Ditempatkan di mana saja saya siap. Oh siap, ASN gitu. Iya. Beda kalau ketua kan karirnya politik. Gitu. Kalau kita ikut komandan. Ya, ditempatkan di mana saja. Betul, ya kan. Tapi Kanda kan background tetap olahraga. Saya mau nanya ya. Boleh. Bagaimana Kanda melihat hari ini di Sumatera Barat olahraganya? Termasuk minat, prestasi dan lain sebagainya deh. Ya kemarin kan kita baru selesai melaksanakan PON ya. Yang di Papua. Kalau informasi yang kami terima itu PON-nya hasil perolehan medali PON kita Sumatera Barat yang kemarin turun dibandingkan dengan yang sebelumnya waktu itu di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat. Saya pikir tidak hanya mungkin di Sumatera Barat, tapi beberapa daerah mengalami hal-hal yang sama. Karena terkait mungkin persiapan di era pandemi ini sedikit orang membuat agak sedikit galau. Mau beraktivitas nanti rame-rame nanti takut dicap yang bagaimana begitu. Tetapi saya pikir belum terlambat. Apalagi pemerintah dengan adanya Perpres nomor 86 ya tentang desain besar olahraga, ini akan bisa menjadi guidance kita untuk bagaimana membuat prestasi-prestasi yang menjadi unggulan di daerah. Dan informasi ketua, insya Allah besok hari Senin Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur akan menyerahkan apresiasi penghargaan atau bonus kepada atlet yang kemarin meraih medali di PON Papua. Ada orang sejunjung itu kan? Iya, satu orang yaitu siapa namanya? Siapa namanya bro? Dia lontar martil. Ya. Kalau saya pelatihnya yang tahu saya. Iya, pelatihnya orang Hendra Berry. Kita bangga loh. Iya. Putra latihannya kan itu bukan sekedar peraih medali emas, itu pemecah rekor. Benar. Dan kemarin Kejurnas di Semarang kembali memperbarui rekornya. Nah, intinya begini sih kedua. Kita melihat dari beberapa cabang olahraga yang menjadi unggulan Provinsi Sumatera Barat, itu kita tidak bisa pungkiri. Itu memang induk organisasinya sangat luar biasa. Ya seharusnya lah mungkin ya kita tidak harus membuat semua cabang olahraga itu ada di daerah kita. Kalau memang itu tidak potensi ya tinggalkan saja. Saya masih ingat ketua pengalaman yang menarik. Saya setuju itu kata. Nah, setuju ya. Saya masih ingat waktu di Kepri. Waktu itu saya akan bilang menjadi kabid Bimpres PON Kepri waktu itu. Kita mau berangkat ke PON waktu itu di Riau. Nah, dengan dana yang tersedia, kita kan harus menghitung apakah ini mencukupi atau tidak. Betul. Nah, selaku kabid Bimpres kita mencoba kemarin memaparkan
kita mau prestasi atau hanya untuk ikut-ikutan saja. Ikut saja. Nah, kita sampaikan alasannya begini, 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 begini. Nah, sebetulnya kita sudah petakan. Nanti akan meraih medali itu sebetulnya ini loh cabang-cabang olahraganya. Dan akhirnya kesepakatan kita waktu itu ya udahlah Pak Eri, karena ini adalah PON pertama yang diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau, ya waktu itu. Ya udah, mungkin untuk pertama ini kita coba ikut saja DPRI. Ya udah, akhirnya kita berangkat dengan jumlah atlet yang agak lumayan waktu itu. Dan alhamdulillah waktu itu kita Kepri waktu itu berada di peringkat belasan. Dan saya masih ingat Ketua, itu tantangan yang cukup besar waktu itu selaku Kabid Binpres. Mungkin sebelum keberangkatan kita dan sebelum kita meraih medali dan sebelum penutupan, kita sudah dibully habis-habisan. Karena kita masih berada di 20-an. Tetapi waktu itu kita kan sudah prediksi, kita unggulannya olahraga air sih. Waktu itu ada layar, ada letak geografisnya, kita ada paham. Itu tadi potensi daerahnya air. Jadi kita nggak boleh lari dari situ gitu. Jadi akan sangat naif misalnya, mohon maaf nih, kita bicara masalah bola basket, bola voli, itu kita jauh lebih jago dari kita. Nah, setelah itu kita udah di media itu Ketua, saya masih ingat. Ntar kalau kontingen Kepri pulang, kita lempar pakai telur busuk, pakai gini. Nah, kita udah hitung dan kita optimis. Target kita itu 4 emas, sekian perak dan sekian perunggu. Nah, 3 hari sebelum penutupan, saya sempat sampaikan di depan teman-teman media. Saya konferensi pers Ketua. Saya masih ingat. Konferensi persnya intinya begini, saya sampaikan. Teman-teman media, saya sampaikan hari ini, saya masih tetap optimis dengan target yang memang sudah kita tentukan, dan saya akan mundur jika memang target tersebut tidak tercapai. Besoknya keluar berita. Kadispora yang juga Kabid Binpres Poni Kepri akan mundur apabila target tidak tercapai. Di media Kepri. Nah, saya waktu itu hanya cuma memberikan semacam pembelajarannya begini Ketua. Saya berharap waktu itu targetnya nggak tercapai. Dan saya akan mundur gitu. Karena mungkin kita tidak sanggup. Ya kalau kita tidak sanggup ya kita harus mundur. Nah, ini yang harus kita biasakan sebetulnya. Tapi waktu itu capek nggak? Tercapai. Nggak jadi mundur. Tapi saya berharap itu tidak tercapai. Karena kalau tidak tercapai saya akan mundur. Saya akan memberikan pembelajaran kepada teman-teman yang lain, pengurus-pengurus yang lain. Kalau kita nggak sanggup ya kita mundur. Ada pilihan lain, mundur. Udah jelas nggak bisa jadi pengurus, ngapain gitu? Udah nggak bisa ngotot lagi kan? Udah ngotot lagi. Nah itu salah satu. Toh kita kan kalau memang kita tidak bisa, terus ada orang lain yang bisa, kenapa tidak? Betul. Berikan kesempatan kepada siapa saja yang kita anggap itu dia bisa melakukan. Nah, jiwa-jiwa seperti ini Ketua yang memang harus kita tularkan kepada adik-adik kita. Kadang-kadang mohon maaf Ketua, dengan hanya berbekal, ya ingat berbekal dia pernah jadi atlet, terus dengan bangganya dia saya pelatih katanya, dan tidak pernah mau diberikan masukan gitu. Kalau ditanya tentang program latihan, dikasih jadwal latihan. Jadi saya setuju dengan setuju dan sepakat. Ini buat provinsi kita, olahraga yang bisa kita kembangkan, Kalau tidak bisa kita kembangkan, buat apa? Cabang banyak di kita ini. Benar. Kalau secara prestasi tidak bisa, kita sudah jauh ketinggalan dengan provinsi-provinsi lain. Tapi tidak kita tinggalkan, ya memang tidak kita lakukan, tetapi ya kita mapping lah. Kita mapping artinya ini olahraga potensi, skalanya ini yang sedang, ini yang enggak gitu. Kalau belum berprestasi jangan minta yang macam-macam dulu kayak Koni kan gitu. Kanda. Ya. Bagaimana Kanda melihat ini? Ya. Anak-anak generasi muda kita, anak-anak muda kita, mereka tidak begitu mencintai olahraga ini kan? Bahkan tidak peduli dengan olahraga. Hari ini anak-anak muda kita lebih sibuk dengan game, ya kan? Disuruh main bola di tanah lapang itu kan dah. Aneh.
Seperti apa Anda melihatnya? Ya, walaupun ini tidak secara menyeluruh ya, Ketua, Iya. tapi saya yakin memang ya itulah kondisi. Jadi memang gadget ini pengaruhnya sangat luar biasa. Kemarin kan saya sempat cerita sama Ketua bagaimana anak-anak U12 Iya. kalau tidak ada turnamen itu, mereka tidak latihan, mereka main gadget sampai orang tuanya ngeluh gitu. Tapi kalau ada event, mereka persiapkan diri itu, jadi gadgetnya tinggal. Iya. Nah, mungkin ini tidak bisa kita kerjakan sendiri-sendiri. Kita harus bersama-sama memang untuk melakukan ini. Kondisi-kondisi hari ini anak-anak muda kita gitu, ya beda sih sebetulnya dengan anak-anak muda yang dulu. Tapi tidak seluruhnya juga gitu. Artinya anak-anak muda milenial sekarang kemampuan IT mereka juga luar biasa. Betul. Ya, pandemi itu membuat semua tatanan media itu berubah. Dari tadinya yang biasa-biasa sekarang sudah menjadi sangat luar biasa. Kita lihat saja begitu banyak di era pandemi bermunculan teman-teman kita yang memang dari artis itu meraih hal lain. Terakhir ini Kanda, Ya. terakhir. Apa harapan Kanda? 2023 nanti kan kalau tidak ada halangan COVID menurun, 2023 nanti kan proper berjalan di Kota Padang Panjang dan Batu Sangkar. Sangkar ya. Apa harapan Kanda terhadap olahraga di Sumatera Barat ini? Ya, jadi mungkin dengan adanya kemarin revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan yang sudah menjadi undang-undang keolahragaan, dan dengan lahirnya desain besar olahraga nasional di BON, ini saya pikir modal yang besar bagaimana daerah memang melakukan pembinaan olahraga. Olahraga ini kan sebetulnya ada 3 gitu. Olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi. Sebetulnya itu ruang lingkup olahraga. Nah, terkait dengan ruang lingkup itu, sekarang kita mau fokusnya kemana? Hari ini kita boleh lihat di sekolah-sekolah kita, 1 minggu tuh anak-anak olahraganya berapa jam? 2 jam. 2 jam. Kita jelas dan pasti tidak akan mampu melahirkan anak-anak kita berprestasi di sana. Apalagi bicara masalah konteks kebugaran. Sekali-sekali saya mau ngajak ketua nanti. Ya, mana Kanda? Kita cari sekolah, kita ukur tingkat kebugaran. Kita lihat berapa sih tingkat kebugaran mereka. Tapi kalau kita dulu tingkat kebugaran kita mungkin tinggi Kanda. Karena kalau saya sekolahnya di sini nih. Jalan kaki kan? Jalan kaki. Makanya. Nah, terkait itu ketua, tahu enggak? Rata-rata masyarakat Indonesia hari ini tuh melangkahnya baru di angka 3.500 langkah Per hari. Nah, kalau ketua saya dulu waktu sekolah melangkahnya itu udah lebih 7.000 langkah. 1 kilo Kanda. Terlangkah. Rangka idealnya. Kalau ketua kan dari pasar. Kalau saya dari Polopoto sana lebih jauh lagi. Cuma ada jalan motong gitu. Sama 1 kilo lah kira-kira. Sama 1 kilo. Nah, itu dia. Nah, ini menjadi PR kita semua karena pemerintah tidak akan bisa melakukan ini sendiri. Peran masyarakat, peran swasta pasti kita harus lakukan ini. Nah, makanya pembinaan olahraga yang berjenjang dan berkesinambungan itu adalah kuncinya gitu. Karena olahraga hari ini tuh olahraga yang lahir by accident. Prestasi-prestasi kita by accident, gitu. Ya, tidak kita lakukan dengan pemikiran yang matang, kita tidak rencanakan gitu. Akan indah semua itu kalau kita lakukan terencana, terprogram, terstruktur, berjenjang dan berkelanjutan. Nah, apa itu salah satu contohnya? Ya mungkin saat ini kita nggak bisa pungkirin PPLP, Pusat Pembinaan Latihan Olahraga Pelajar. Itu kita harus lakukan karena kan mereka di sana tinggal, sekolahnya juga diantar, pulang sekolahnya dijemput, latihannya 1 hari 2 kali. Tapi kembali kadang-kadang alasan yang paling klasik adalah memang masalah pendanaan, anggaran.
betul kan. Padahal kalau kita bandingkan dengan beberapa negara maju, bagaimana mereka menganggarkan untuk suatu prestasi itu Luar biasa. kitanya masih belum apa-apa. Nah, mudah-mudahan ketua dengan lahirnya desain besar olahraga Impres ya, terus dengan adanya juga perubahan revisi Undang-Undang Nomor 3 tadi, ini akan membuat daerah kita semakin peduli tentang bagaimana pengembangan olahraga. Ya, kita harus akui potensi-potensi olahraga. Nah, besok Senin itu dengan penghargaan itu setidaknya ini bisa menjadikan motivasi terhadap atlet-atlet yang sudah meraih medali. Nah, kemarin waktu kita di Kepri, kita lakukan bagi atlet-atlet yang sudah mengharumkan nama provinsi, kita terima sebagai CPNS. Tapi saya nggak tahu. Nah, kalau di Sumbar sendiri? Pernah ada juga. Tapi memang berapa tahun belakangan ini ketua itu sudah tidak dilakukan lagi, cuma kecuali bagi atlet-atlet yang meraih prestasi di tingkat internasional seperti SEA Games, Asian Games dan Olimpiade. Tapi skala PON belum lagi kan belum. Ya? Kalau sebelumnya diakui, tapi mungkin ini mungkin ada kebijakan dari pemerintah yang melihat satu sisinya mungkin penghargaan itu memang harus kita berikan kepada orang yang betul-betul sangat berjasa mengharumkan nama bangsa dan negara. Iya. Terakhir Kanda sebelum kita tutup Kanda. Saya belum mau ditutup masih. Kapan Kanda pensiun? Masih lama. Masih ada waktu kurang lebih 7 tahun lagi. Ya. Wow, masih lama ya Kanda. Berarti masih bisa berkarir berarti ya. Nah, ini pemirsa, ini pertanyaan kalau berapa lama pensiun ini sepertinya ada tanda tanyanya. Ini ketua ini mancing-mancing seperti ini. Nah, kebetulan kita kan partai politik. Iya. Kita memang mengajak semua teman, kawan, masyarakat supaya tidak anti politik. Benar Ketua. Maka setiap orang yang kami agak potensi bergabung nggak? Seperti itu. Memang kami tawarkan seperti itu. Kan semua orang punya hak politik. Betul kan? Jangan alergi gitu ya. Kadang-kadang orang kan karena dia PNS, ASN bicara politik, kecuali dia bergabung ke partainya mungkin itu salah. Tapi kalau bicara ya silahkan saja Ketua. Hak warga negara loh. Iya, hak warga negara. Iya. Kanda, terima kasih banyak atas waktunya Kanda. Jujur Ketua, saya senang bisa bersilaturahmi dengan Ketua, dengan pemirsa semua, dengan teman-teman semua lah. Insya Allah mudah-mudahan ini Ketua jangan bosan-bosan untuk mengajak saya hadir. Amin. Mudah-mudahan di lain waktu topik yang lain kita ketemu lagi Kanda. Yang lebih menarik gitu. Oke, terima kasih banyak Kanda. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.